Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa kembali kita di pembelajaran EPS tema 7 subtema 1 Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, menjelaskan sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha menjelajahi samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan perdagangan dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah ke benua lain dan negara-negara lain di benua Asia. Adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada anggapan bahwa apabila suatu negara banyak jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15, di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah seharga emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bahan masak. Adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada daerah yang dikuasainya. Tugas ini dianggap tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudera yang luas. Ditemukannya mesiu untuk senjata. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari bajak laut dan sebagainya. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan untuk petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung dari kebiasaan alam. Penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Setelah itu Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala, cengkeh sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol, yang sama-sama tujuannya untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieter-Zoon, Belanda membentuk VOC. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Perjuangan rakyat Maluku.
Tahun 1533, Sultan Ternate menyuruhkan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan monopoli rempah-rempah. Pada tahun 1570, tewasnya Sultan Khairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Terdapat juga perlawanan dari Kapitan Partimura akibat dari VOC yang monopoli dagang rempah-rempah di Maluku. Perjuangan rakyat Sumatera. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Teuku Cek Ditero, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cut Nyakden. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum pantri. Perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh Ai Gusti Ketut Jelantik di sekitar Banteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraga. Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga monopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Demikian penjelasan materi tentang masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Ustazah ucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.